Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmatnya, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari Jumat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan juga memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari dari penjelasan-penjelasan yang pernah kita lalui bersama. Dan tentunya itu kita mohon kepada Allah untuk menjadi pemberat timbangan di atas mizan nanti pada hari kiamat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kitab Kasyfus Syubhat yang tentunya ditulis oleh Syekh Al-Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan alhamdulillah kita sudah banyak melalui bahasanya atau syubhat yang ada, dan kita akan masuk pada sekarang ini syubhat yang ke-14. Nah, syubhat yang ke-14. Jadi silahkan dibuka buku terjemahnya halaman 57, yaitu syubhat yang ke-14. Nah, syubhat yang ke-14. Jadi di situ disebutkan dan orang-orang musyrik itu masih mempunyai syubhat lain. Ini yang kita maksudkan sebagai syubhat yang ke-14. Nah, jadi semoga yang mengikuti sekarang kajian kita telah membuka bukunya sehingga bisa diikuti. Sekarang akan dibacakan langsung terjemahnya. Nah, baik. Jadi di situ disebutkan dan orang-orang musyrik itu masih mempunyai syubhat lain, dan ini masuk ke dalam syubhat yang ke-14. Apa kata syubhat yang ke-14 ini? Yaitu apa yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Biasa yang namanya syubhat kan suatu hal dalil yang mereka anggap sebagai dalil, padahal itu tidak jelas, bukan pada tempatnya dan seterusnya, sehingga masih samar. Namun yang namanya orang ya itu biasanya memaksakan kehendaknya. Kenapa? Karena biasanya mengamalkan terlebih dahulu baru mencari dalil. Jadi biasanya kalau orang yang mengamalkan suatu amalan terlebih dahulu, kemudian baru mencari dalil, biasanya dalilnya yang kalah. Dalilnya itu dipaksakan menurut amalan yang pernah dilakukan atau terlanjur dilakukan. Tapi berbeda apabila orang sebelum mengamalkan sesuatu mencari dalilnya terlebih dahulu, artinya mempelajari ada tidak perintah-perintahnya dan seterusnya daripada pelajaran-pelajaran yang ada, maka ini insya Allah dalilnya akan menang. Dalilnya akan menang, dan sebaliknya amalannya kalau salah akan kalah. Dan itu yang diisyaratkan oleh para ulama tentang ilmu sebelum beramal dan berucap. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal, sebagaimana yang kita ingat dari bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab al-ilmu, mengilmui, mencari dalilnya terlebih dahulu, mempelajarinya terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang menebar syubhat atau yang masih memiliki syubhat. Itu biasanya mereka tadi kita sebutkan beramal terlebih dahulu sebelum mereka mengetahui dalilnya, sehingga biasanya seperti orang-orang seperti ini dalilnya kalah biasanya. Nah, baik, syubhatnya adalah kata beliau yaitu apa yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya manusia nanti di akhir kiamat, di hari kiamat akan beristighatsah, meminta pertolongan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim
alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lalu semuanya tidak dapat melakukannya, tidak dapat mengabulkan istighatsah, minta pertolongan. Pertolongan yang diminta tidak mampu mereka kabulkan. Itu para nabi yang tadi disebutkan. Sehingga akhirnya mereka sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita masyhur nih hadisnya, hadis asy-syafa'ah, yang panjang sekali hadis syafa'ah, hadis sahih, hadis syafa'ah. Nah, di mana pada waktu itu manusia menunggu hisabnya, ya, menunggu hisab, menunggu akan dicek hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Nah, dan itu betapa panjangnya hisab. Nah, ini dalam mauqif, ya, dalam menunggu pada waktu itu di mahsyar, itu luar biasa. Gambaran-gambaran yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW sangat-sangat luar biasa, peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang menakutkan, ya, peristiwa yang sangat-sangat tidak bisa dibayangkan lah. Ya, kenapa? Karena memang pada waktu itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Dan ini kita baca dari keterangan-keterangan para ulama melalui hadis-hadis Nabi SAW. Intinya, pada waktu itu manusia sebelum dihisab mereka menunggu, tentunya dalam penungguan yang cukup lama. Sehingga kalau ditanya, jadi kita jangankan di akhirat nanti, kita sekarang di dunia kalau ditanya apa pekerjaan yang paling sangat membosankan, pekerjaan yang paling sangat membosankan adalah menunggu. Menunggu, walaupun menunggu itu tidak ada konsekuensi, tapi tetap saja membosankan. Apalagi menunggu itu ada konsekuensinya. Apakah saya nanti akan pas? Ya. Apakah saya nanti akan selamat? Apakah saya nanti akan diterima? Apakah saya akan fail? Dan sudah ada konsekuensi. Apalagi kalau ada konsekuensi, ya tentu menunggunya dah jelas tidak karuan lagi perasaannya. Sudah jelas gundah gulananya dah sangat menguasai keadaan dirinya pada waktu itu. Nah, sehingga disitulah ada istishfa, talabu asy-syafa'ah, atau dengan kata lain istighatsah dengan bahasa mereka. Padahal hadisnya itu kan meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para anbiya sebelumnya. Baik, istighatsah itu sendiri pernah kita lalui bersama, maknanya adalah talabu al-ghauts. Jadi istighatsah sama dengan isti'adzah. Ada alif sin ta. Alif sin ta di situ isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'anah. Jadi ada isti'anah, talabu al-aun, talab, isti'anah, alif sin ta itu menunjukkan adanya talab, permohonan, adanya talab, permintaan, adanya talab, harapan. Nah, itu alif sin ta kandungannya. Sama dengan istighfar, alif sin ta. Meminta apa? Talab al-maghfirah, meminta maghfirah, ada alif sin ta. Istighfar, minta ampunan, maghfirah. Ini istighatsah, alif sin ta, minta apa? Al-ghauts, al-ghauts. Al-ghauts maknanya adalah minta pertolongan di saat pada waktu asyiddah. Asyiddah makna itu pada waktu sempit, pada waktu terjepit. Nah, itu makna asyiddah. Jadi al-istighatsah, talabul ghauts, talab tadi kita sebutkan maknanya permintaan, permohonan. Al-ghauts maknanya adalah pertolongan pada saat terjepit, pada saat tersempit, terhimpit, emergency, gitu. Oleh karena itu al-istighatsah ini lebih khusus daripada doa. Lebih khusus daripada doa. Doa itu lebih umum, minta, pemohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dilihat waktunya apakah pada saat emergency, syiddah atau tidak, itu berdoa. Oleh karena itu levelnya ya biasanya disebut para ulama doa secara umum, kemudian isti'anah, minta pertolongan, itu bagian daripada doa. Kemudian yang lebih khusus lagi adalah al-istighatsah tadi kita sebutkan. Al-istighatsah dengan al-isti'adzah tadi kita sebutkan, kedua-duanya bermakna minta pertolongan kepada Allah, karena menunjukkan karena ada
alif sin ta, isti'adzah, kemudian di sini istighatsah. Pada hakikatnya dua istilah yang kita sering sebutkan tadi, istighatsah dengan isti'adzah, itu sama-sama menunjukkan kefakiran hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama menunjukkan keperluan hajat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari keburukan, untuk selamat daripada keburukan. Nah, itu dua hakikat daripada al-isti'adzah wal istighatsah. Jadi al-istighatsah minta pertolongan, al-isti'adzah minta perlindungan. Ini dua-duanya menunjukkan kefakiran hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hamba itu tidak memiliki daya dan upaya kekuatan sedikit pun. Nah, kemudian yang kedua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala atau hamba itu sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk selamat daripada keburukan. Nah, itu hakikatnya. Tapi perbedaannya kata para ulama, al-istighatsah dengan al-isti'adzah, perbedaannya adalah istighatsah itu keburukan, ya, keburukan yang ingin seorang hamba diselamatkan darinya, itu apabila keburukan itu telah datang kepadanya. Keburukan itu telah menimpanya. Jadi kalau keburukan itu telah menimpanya, jadi keadaan dah terjepit dah, emergensi dah, karena memang dah dirasakan, maka itu istighatsah. Tapi kalau keburukan tersebut belum menimpanya, belum terjadi pada dirinya, karena mungkin saja melihat orang lain ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan itu sehingga dia takut, maka itu disebut isti'adzah, yaitu minta berlindung, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya keburukan, maka disebut perlindungan. Yang namanya perlindungan biasanya ya sebelum terjadinya sesuatu. Jadi al-istighatsah itu minta, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kejadian telah terjadi. Kejadian yang sangat-sangat membahayakannya itu telah menimpanya, maka istighatsah. Tadi kita sebutkan al-ghaus, al-syiddah wal kurba, kesempitan, mara bahaya, emergency. Jadi dah terjadi, maka dirasakan, itu disebut istighatsah. Tapi belum terjadi, itu disebut isti'adzah. Sebab itulah kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar supaya apa? Supaya kita tidak termakan oleh syaitan, oleh gangguan-gangguan syaitan. Jadi kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ala kulal. Ini makna daripada al-istighatsah itu. Nah, jadi di sini apa yang disebut oleh penyeru, ya, apa yang disebut oleh orang-orang yang memiliki syubhat seperti ini tentu bagi orang awam sangat-sangat masuk akal baginya. Masuk akal dari sisi apa? Memang hadisnya sahih, dah jelas, ya. Kemudian dari segi bahasa pun itu masuk akal. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia di mauqif, ya, di padang mahsyar dengan keadaan seperti itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluh keringatnya itu bergantung amalannya. Lalu bagaimana kalau mereka yang pendosa-pendosa ini? Ya tentu peluh keringatnya itu akan menenggelamkannya. Kemudian semua makhluk itu jaraknya dengan matahari sangat-sangat sedikit sekali. Nah, ini tuh luar biasa. Oleh karena itu dikatakan pada waktu itu sudah terjadi suatu hal yang sangat-sangat merisaukan, sangat-sangat menakutkan, sehingga perlu adanya minta pertolongan. Nah, apakah ini termasuk istighatsah apa tidak? Termasuk. Kenapa? Karena pada waktu yang sangat-sangat genting misalnya, sangat-sangat menakutkan, mengerikan pada waktu itu, sehingga minta pertolongan, maka masuk ke dalam kategori istighatsah. Walaupun hadisnya ini tadi kita sebutkan hadis asy-syafa'ah, yaitu minta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan orang awam ya tentunya sangat-sangat cepat untuk dipengaruhi, ya. Pertama hadisnya sahih, kemudian juga dari segi bahasa memang ini namanya istighatsah juga, begitu. Nah, oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, kita baca seperti biasa, beliau akan menyampaikan jawabannya.
Kata beliau rahimahullahu taala, orang-orang musyrik itu mengatakan, hal itu menunjukkan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah itu tidak syirik. Nah, ini kesimpulan mereka, ini kesimpulan syubhatnya. Jadi, kalau istighatsah tadi ya kepada para nabi dari Adam, Nuh, Isa, Ibrahim, Musa, Isa, itu pada para anbiya, kepada para nabi, kalau istighatsah kepada mereka ini boleh. Nah, kalau istighatsah kepada mereka ini boleh. Nah, tentu istighatsah itu katanya bahwa istighatsah kepada selain Allah itu tidak syirik. Jadi maknanya apa? Maknanya istighatsah kepada para nabi kan bukan Allah. Nabi itu kan bukan Allah. Para nabi bukan Allah. Jadi diambil kesimpulan dari hadis-hadis seperti ini, kata mereka, bahwa istighatsah kepada selain Allah itu tidak syirik. Jadi istighatsah kepada selain Allah tidak syirik. Nah, dalam hal ini pergi ke kuburan kepada wali, kalau terjadi mara bahaya pada dirinya, istighatsah. Nah, kepada mereka-mereka itu tidak syirik. Boleh, jaiz, boleh. Nah, ini subhatnya. Dan ini betapa banyak ya subhat-subhat seperti ini kita dengar di kalangan orang-orang kita di Nusantara. Banyak sekali seperti ini. Ya, mereka apakah terlepas mereka memiliki dalil apa tidak, atau faham apa tidak dalil yang mereka miliki, ya, tapi kebanyakannya tentu mereka ikut-ikutan saja. Nah, baik, ala kulal ini dia dalilnya, kemudian ini dia istimbat dalilnya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, jadinya kita kuasai dulu inti daripada syubhat yang ke-14 ini, bahwasanya kalau para nabi itu boleh diistighatsahkan, kita minta istighatsah kepadanya. Nah, lalu dengan demikian bahwa istighatsah itu sendiri itu bukan syirik, ini kata mereka. Sebagai jawabannya, kata beliau rahimahullahu taala, hendaklah kita katakan. Nah, ini kita akan diajari sekarang oleh beliau seperti biasa. Kata beliau, Maha suci Allah yang mengunci mati hati musuh-musuhnya. Nah, jadi kalau kita akan baca nanti secara keseluruhan dari apa yang beliau paparkan, terangkan daripada jawaban-jawaban yang ada, beliau sampaikan di sini ada dua jawaban. Ya, ada dua jawaban untuk syubhat yang ke-14 ini. Ini jawaban yang pertama ini. Kata beliau rahimahullahu taala, jawaban yang pertama adalah sesungguhnya istighatsah kepada makhluk dalam hal yang dia mampu, kami tidak memungkirinya. Ini jawaban yang pertama. Jadi ada dua jawaban yang akan beliau terangkan kepada kita, dan kedua jawabannya itu adalah jawaban inti. Ini kita harus pahami jawaban beliau. Kemudian selanjutnya nanti kita kalau perlu ditambahkan dengan dalil-dalil keterangan-keterangan yang ada ya sesuai dengan siapa yang kita hadapi dalam diskusi atau dalam untuk menerangkan dan yang lainnya. Namun dua poin ini sangat-sangat kita perlukan untuk kita fahami bersama. Jadi poin yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala sebagai jawaban yang pertama, sesungguhnya istighatsah kepada makhluk dalam hal yang dia mampu, kami tidak memungkirinya. Berarti bahwasanya orang-orang yang disebut sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau mereka sering mereka sebut sebagai Wahabi, atau mereka sebut sebagai Salafi. Nah, ini langsung beliau sebutkan ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung menyebutkan, sesungguhnya istighatsah kepada makhluk dalam hal yang dia mampu, kami tidak memungkirinya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun akidatus salaf mengatakan hal ini. Bahwasanya istighatsah, tadi kita sebutkan makna istighatsah adalah minta pertolongan di saat terjepit, di saat emergency. Nah, itu kata beliau, kami tidak memungkirinya, kami tidak mengingkarinya. Karena memang itu ada, ya, ada. Sebagaimana firman Allah, kata beliau, sebagaimana firman Allah tentang kisah Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Fastaghathahu istighatsah. Nih, alif sinta, fastaghathahu. Nah, di sini makna istighatsah. Maka orang yang dari golongannya
meminta pertolongan, meminta pertolongan yaitu istighatsah. Dari mana kita tahu dia istighatsah? Dari kalimatnya fastaghatsahu. Ini perlu dikasih keterangan oleh penerjemah, disebut beristighatsah. Kalau tidak nanti maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Meminta pertolongan ini lebih umum ya daripada meminta istighatsah. Istighatsah itu mengandung pertolongan yang lebih. Karena di saat berbahaya, di saat emergency. Di sini fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwi. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan, yaitu beristighatsah kepadanya atas orang yang dari musuhnya. Itu kaitannya dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Musa, yaitu Bani Israel, minta pertolongan kepada Nabi Musa ya untuk menyelesaikan urusan dengan pengikut Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa memukul orang tersebut sehingga mati. Ini istighatsah, ini menunjukkan bahwasanya istighatsah itu tidak dipungkiri karena memang benar adanya. Juga yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbagai macam peperangan, ya, berbagai macam peperangan, di antaranya perang Uhud. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan di situ, "Idz tastaghitsuna rabbakum, idz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kamu istighatsah, ketika kalian, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi dan para sahabatnya istighatsah. Di situ disebut surah Al-Anfal ayat 9. Surah Al-Anfal ayat 9. Idz tastaghithun istighatsah. Istaghithun. Ingatlah ketika kamu istighatsah kepada Rabbmu, yaitu minta pertolongan kepada Rabbmu dalam keadaan terjepit, terhimpit, emergency, dalam keadaan mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala katakan permohonan kalian, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, yaitu berupa bala tentara pasukan daripada malaikat sejumlah 1000 malaikat. Ini sebagai poin bahwasanya intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mereka orang-orang tersebut juluki sebagai Wahabi atau Salafi, ini pada dasarnya tidak memungkiri, tidak mengingkari yang namanya istighatsah. Karena banyak syubhat yang beredar. Mereka sebutkan menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut-pengikutnya mengingkari tawasul, mengingkari istighatsah, mengingkari karamah. Ini itu semua langsung dijawab oleh beliau rahimahullah taala, tidak hanya di Kasyfus Syubhat, di kitab-kitabnya yang lain. Kalau kita mau adil, kalau kita mau insaf, ya, mau objektif dalam menilai, ya tentu harus dibaca keterangan-keterangannya. Ya, tapi begitulah keadaan orang-orang yang hatinya telah tertutup. Oleh karena itu di awal kata beliau rahimahullah taala, di awal jawabannya, sebagai jawabannya, hendaklah kita katakan Maha Suci Allah yang mengunci mati hati, yang mengunci mati hati musuh-musuhnya. Ya, karena kalau udah dikunci mati, ya tentunya yang namanya adil, yang namanya hikmah, yang namanya insaf, yang namanya objektif gitu ya, itu semua udah hilang karena memang udah dikunci mati. Mau apa lagi? Tidak ada yang diharapkan kepadanya atau kebaikan-kebaikan padanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah, juga kepada kita semua. Baik, jadi intinya Ahlussunnah wal Jamaah dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab bersama Ahlussunnah wal Jamaah, maknanya di sini salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan semuanya tidak mengingkari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, namun perlu juga diketahui sebelum kita bacakan, dan beliau terangkan sebelumnya, bahwa istighatsah yang tidak diingkari oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini adalah sesungguhnya istighatsah kepada makhluk dalam hal yang dia mampu, ya, dalam hal yang dia mampu. Jadi istighatsah itu yang dibenarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yang dibenarkan oleh salaf, ya, adalah
apa itu istighotsah yang memiliki dua unsur. Memiliki dua unsur. Unsur yang pertama ini dalam hal yang dia mampu, sebagaimana yang beliau sebutkan. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah penting daripada unsur yang pertama adalah orang yang kita minta pertolongan itu hidup, hadir, hidup dan hadir, hidup dan ada, hidup dan ada. Nah, jadi dua hal ini, dua unsur ini kalau ada ya pada suatu makhluk maka boleh untuk dimintai pertolongan. Yang pertama adalah dia mampu padahal dalam hal yang dia mampu. Yang kedua, hidup dan ada, hidup dan ada. Jadi kalau satu di antara dua ini tidak ada, maka istighotsah yang tadi dibenarkan menjadi tidak benar. Kenapa? Karena pada hakikatnya istighotsahnya sia-sia. Karena tadi sudah kita sebutkan, istighotsah ini adalah minta pertolongan di saat emergensi. Berarti minta pertolongan bukan sembarang pertolongan. Kita memerlukan pertolongan di saat kita terjepit, terhimpit. Nah, tapi kita minta pertolongan kepada orang yang pada asalnya tidak mampu. Kan ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, dua hal ini, dua unsur penting ini harus ada pada istighotsah. Jadi kalau tidak ada, maka istighotsah itu tidak bernilai, tidak dianggap. Nah, jadi harus orangnya hidup dan ada. Satu. Kemudian yang kedua, dalam hal yang dia mampu. Dalam hal yang dia mampu. Boleh-boleh saja orang itu dimintai pertolongan ketika masih hidup, Masya Allah. Ya, karena dia memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, memiliki harta, maka ketika dimintai istighotsah mudah, cepat, dan Allah memberikan dia keberhasilan karena dia secara teori dia mampu. Jadi berhasil menolong orang yang meminta pertolongan kepadanya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, berarti ini tidak ada lagi. Jadi selesai, berarti bukan istighotsah yang dibenarkan. Ada orang yang hidup, ada, tapi tidak mampu dan itu betapa banyak demikian. Ya sama seperti kita minta pertolongan kepada anak kecil, minta pertolongan untuk mendorong kita punya kendaraan yang sedang macet, yang sedang rusak. Nah, ini namanya minta tolong tapi pada anak kecil. Gimana? Nah, itu bukan istighotsah yang dibenarkan. Jadi hidup dan ada. Hidup dan ada. Jadi maksudnya ada di sini ya boleh jadi dia ada, hidup, ada tapi di tempat jauh. Tinggal di telepon, di call, minta tolong ini, oke. Nah, dia minta suruh minta anak buahnya dan seterusnya. Jadi tidak semestinya hadir di tempatnya tidak, tapi hidup dan ada. Nah, jadi gimana? Berarti kalau ada, kalau misalnya bilang, oh itu Syekh Fulan itu ada. Ya ada pada otakmu gitu kan. Ya, yang ada maksudnya di sini maka sebab itu disebut hidup dan ada. Nah, jadi kalau ada saja, kalau tidak hidup berarti ini hantu. Ya, namanya hantu. Ada tapi tidak ada, tidak hidup. Kalau keluar ini dua unsur penting. Nah, di mana istighotsah ini apabila memenuhi dua unsur itu, maka boleh istighotsah itu di dunia. Dan tidak hanya istighotsah, ya, pada pertolongan pun demikian, pada minta syafaat pun demikian. Dua unsur ini harus ada sehingga istighotsah, sehingga isti'anah minta pertolongan, kemudian minta syafaat itu bisa atau dibolehkan. Baik. Sudah jelas ya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak memungkirinya. Kemudian yang selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, sebagaimana seseorang meminta pertolongan kepada teman-temannya. Nah, ini beliau sekarang kasih gambaran, berikan contoh agar kita lebih paham lagi. Dan sebagaimana seseorang meminta pertolongan kepada teman-temannya dalam peperangan atau hal lain yang makhluk mampu mengerjakannya. Ini wadih jiddan. Ya, tadi kendaraan kita tidak bisa bergerak, memerlukan dorongan, kita minta pertolongan. Ya, tapi tadi kalau kita hanya minta pertolongan kepada orang yang tidak ada, tapi pada hakikatnya tapi dia mampu tapi tidak ada, ini pun tidak ada gunanya. Orangnya ada tapi tidak mampu pun tidak ada gunanya.
Kemudian kami hanya mengingkari istighatsah. Ini kata beliau rahimahullahu taala, kami hanya mengingkari istighatsah al-ibadah. Istighatsah yang bersifat penyembahan. Yang mereka lakukan di sisi kuburan-kuburan para wali atau istighatsah kepada wali itu di saat para wali itu di tempat yang jauh. Bukan di hadapannya. Dalam hal-hal yang tidak ada seorang pun mampu atas hal itu kecuali Allah. Ini beliau terangkan, setelah beliau menerangkan bahwasanya beliau tidak mengingkari istighatsah itu, kemudian beliau menjelaskan mana satu istighatsah yang beliau ingkari. Sudah jelas masalahnya. Jadi yang beliau ingkari adalah istighatsah ibadah. Karena kita tahu bersama istighatsah ini masuk ke dalam kategori ibadah. Masuk dalam kategori doa. Ya, istighatsah ini masuk dalam kategori doa, tapi doa yang jenisnya khusus. Sementara kita ketahui bersama, doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah ibadah. Jadi doa karena ini adalah ibadah, maka istighatsah pun menjadi ibadah. Jadi yang dicari di sini adalah doa yang bentuknya istighatsah, yaitu ibadah, bersifat penyembahan. Ibadah yaitu yang mereka lakukan di sisi kuburan-kuburan para wali, atau istighatsah kepada wali itu di saat para wali itu di tempat yang jauh. Artinya tadi kita sebutkan hidup, kemudian ada, kemudian mampu. Ini kebanyakan yang kita lihat fakta-fakta yang ada, pergi kuburan para wali, minta supaya dapat jodoh, minta supaya dapat kerjaan, minta supaya dimudahkan, minta dan seterusnya. Ini namanya istighatsah yang berbentuknya ibadah. Dan ini yang diingkari oleh beliau rahimahullahu taala dan ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in dan seterusnya yang mengikuti mereka. Kenapa demikian? Karena pertama dalilnya sudah jelas, ya. Bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia tidak akan mampu mendengarnya. Kemudian berdoa itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara akal bahwasanya orang yang telah meninggal dunia tidak akan mampu lagi untuk menolong orang yang hidup. Ini sudah jelas dari segi dalil, dari segi akal terbantahkan. Baik. Jadi walinya meninggal dunia atau walinya masih hidup tapi di tempat jauh. Minta pertolongan, sebut namanya, wali-walinya, syekh-syekhnya ketika berdoa, ya fulan disebut syekhnya disebut, walaupun syekhnya masih hidup, masuk ke dalam kategori yang tidak dibolehkan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, jika ini telah tegas, jelas, sudah difahami maksudnya, ini masuk ke dalam jawaban beliau yang kedua. Tadi sudah kita sebutkan syubhat yang ke-14 ini itu mengandung dua jawaban. Jawaban yang pertama tadi sudah kita bacakan, keterangan dari beliau mana satu istighatsah yang ditetapkan oleh beliau dan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mana satu istighatsah yang diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan beliau juga. Itu poin jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua kita baca. Jika ini telah tegas, maka atau telah jelas bagi kita semua, pembaca maupun pendengar, sudah jelas. Yang kedua, maka istighatsah mereka kepada para nabi di hari kiamat, seraya menginginkan dari nabi-nabi itu untuk berdoa kepada Allah agar segera melakukan hisab kepada manusia, sehingga penduduk surga dapat beristirahat terlepas dari susah dan payahnya keadaan waktu itu. Jadi beliau pada jawaban yang kedua itu menerangkan kepada kita apa hakikat istighatsah manusia pada waktu itu kepada para nabi. Kalau sudah kita tahu hakikat istighatsah mereka, maka sudah pasti kita tidak bisa lagi mengkiaskan, ya, tidak bisa mengkiaskan dengan istighatsah yang mereka amalkan kepada para wali. Baik. Jadi kata beliau hal ini memang boleh di dunia dan di akhirat. Ini kata beliau. Kita ulangi dari awal. Jika ini telah difahami, maka istighatsah mereka, yaitu manusia,
kepada para nabi di hari kiamat, seraya menginginkan dari nabi-nabi itu untuk berdoa kepada Allah agar segera melakukan hisab kepada manusia. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah hakikat istighatsah manusia kepada para nabi adalah hakikatnya apa? Hakikatnya para nabi itu menjadi penengah. Nah, maka ini yang disebut dengan syafaat, minta syafaat. Jadi syafaat itu kan menjadi orang tengah, wastoh, menjadi orang tengah. Jadi dia akan nanti menyampaikan keinginan orang pertama. Dia jadi orang penengah. Nah, jadi menyampaikan keinginan orang pertama kepada orang yang ketiga dalam hal ini yang dimintai tolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Nah, jadi kita pahami bahwasanya istighatsah yang ada yang mereka pakai dalil pada hakikatnya adalah syafaat, minta syafaat. Minta syafaat yaitu berdoa kepada Allah agar segera seraya menginginkan dari nabi itu untuk berdoa kepada Allah agar segera melakukan hisab. Berarti dalam hal ini permintaan tolongnya manusia kepada nabi itu hanya sekedar mereka minta agar nabi-nabi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia pada waktu itu minta kepada nabi untuk menyelesaikan masalahnya, tidak. Sama sekali tidak. Tapi yang maksudnya adalah agar supaya para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan, artinya menyegerakan hisab. Itu pada intinya. Nah, kalau kita melihat intinya ini dah lain, ya, lain keadaannya. Jadi mereka datang kepada para wali, ya, minta doa langsung kepada para wali untuk diselesaikan masalahnya. Walaupun ada sebagian mereka mengatakan ini kan tawasul, kita anggap ini mereka memiliki kedudukan tinggi, sebagaimana kata syubhat-syubhat yang sebelumnya. Baik, inilah hakikatnya. Kemudian kita lanjut keterangan beliau rahimahullahu taala. Hal ini, keadaan seperti ini, kalau memang pada hakikatnya seperti itu, memang boleh, kata beliau, di dunia dan di akhirat. Yaitu misalnya, contoh lagi. Karena ya penjelasan dengan contoh adalah penjelasan yang paling jelas. Ya, kalau penjelasan disebut definisi, disebut keterangan dan keterangan dan semua, kadang orang tidak paham. Tapi dengan disebutnya contoh, permisalan, maka insya Allah itu akan lebih jelas lagi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sudah disebutkan contohnya, disebutkan misalnya, pun tidak paham juga, ini perlu belajar ekstra. Ya, yaitu misalnya Anda datang kepada seorang yang soleh, yang masih hidup. Dia duduk mendampingi Anda dan mendengarkan perkataan Anda. Anda mengatakan kepadanya, berdoalah kepada Allah untukku, sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW memohon hal itu kepada beliau di saat beliau hidup. Sedangkan sesudah beliau wafat, sekali-kali tidak. Dan sekali-kali tidak. Dan tidaklah para sahabat itu memohon hal itu di sisi kuburan beliau. Nah, nih. Jadi kalau hal seperti itu maka boleh tentunya. Ini lagi-lagi kaitannya dengan tawassul, ya. Menjadikan orang sebagai orang tengah atau minta syafaat. Nah, minta syafaat itu tadi menjadikan orang menjadi orang tengah untuk menyampaikan hajatnya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat-sangat dibolehkan. Jadi minta doa kepada orang atau meminta kepada orang yang masih hidup, yang soleh yang masih hidup, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masalahnya selesai. Nah, bukan minta kepada orang saleh yang masih hidup ini supaya diselesaikan masalahnya. Tidak, tapi minta doa, minta didoakan. Oleh karena itu orang saleh ini bisa apa tidak menyelesaikan masalahnya, wallahu alam. Ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kabulkan doanya, alhamdulillah. Kalau tidak ya qadarullah, begitu saja. Tapi dah kita sebutkan doa itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Mau dikabulkan apa tidak, maka insya Allah ta'ala itu khair. Baik, ini sudah jelas ya. Nah, cuma sekarang kalau kita lihat permasalahannya, kiasnya itu tidak sesuai. Nah, mengkiaskan keadaan manusia dengan datangnya mereka kepada para nabi
minta istighatsah, betul minta istighatsah, tapi hakikatnya apa? Adalah minta syafaat, minta pertolongan ya kepada para nabi supaya para nabi itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisabnya. Nah, itu dia. Jadi istighatsah, oke lah kalau disebut istighatsah, maka ini pun disebut istighatsah dalam peristiwa mahsyar, peristiwa mauqif yang ada pada hadis ini. Ya. Nah, apapun praktik amalan-amalan orang-orang di zaman sekarang kebanyakannya itu menyelisihi. Nah, syubhat yang ada di sini pun tidak masuk, ya, tidak sesuai dengan pendalilan, tidak sesuai dengan fakta. Yang namanya kias, ya, kias itu kias yang sahih, kias yang benar adalah apa itu hal yang dikiaskan itu dalil utamanya itu sama dengan kepada hukum yang menjadi apa itu kiasnya sama. Tapi kalau tidak sama ya tidak menjadi kias yang sahih. Tidak menjadi kias yang sahih. Kalau dulu di zaman Nabi SAW tidak ada drug. Lalu sekarang drug apa? Kita kiaskan dengan segala bentuk hal yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Nah, jadi ini ada unsur persamaannya. Jadi oleh karena itu kiasnya sahih. Tapi kalau yang ini kiasnya tidak ada yang sama ini. Jadi semua bentuk istighatsah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini ada pada peristiwa mahsyar ini. Oke. Sekarang kalau kita lihat manusia pada waktu itu kan ini jangan dibayangkan manusia sekarang kan mati. Nanti kan akan dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusianya, para nabinya itu semua dibangkitkan. Berarti kalau dibangkitkan ini hukumnya hidup. Nah, ini tidak sampai akalnya kepada orang-orang itu yang memiliki syubhat tidak sampai akalnya seperti itu. Jadi ditutup akalnya. Dikiranya masih mati saja. Dikiranya berarti kalau boleh istighatsah kepada para nabi, berarti kepada yang lainnya boleh, katanya. Kenapa demikian? Karena kan para nabi kan mati, katanya. Sudah tidak ada lagi. Ini peristiwa, ini akan berlaku di hari kiamat. Ya, di mana hari kiamat itu kehidupan baru. Walaupun baru, tetap saja hidup namanya. Jadi kayak itu istighatsah, tadi kita sebutkan, ada dua unsur utama yang harus dipenuhi. Hidup dan ada yang ketiga, mampu. Nah, nih nanti pada hari kiamat kehidupan baru, ya kehidupan baru sehingga dikatakan pada waktu itu hidup dan ada, Nabi Adam pada waktu itu hidup ada, Nabi Nuh pada waktu itu hidup ada, Ibrahim pada waktu itu hidup ada, begitu. Apalagi Musa, Isa sama juga hidup ada. Nah, cuma sekarang masalahnya mereka ini uzur. Dengan alasan masing-masing, tapi intinya tidak mampu. Kenapa? Karena permohonan manusia pada waktu itu agar para nabi ini berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para nabi tersebut tidak mampu dengan uzur-uzur masing-masing. Sehingga akhirnya mereka pergi kepada Nabi SAW. Yang begitu juga. Nabi SAW pada waktu itu hidup ada. Lagi-lagi. Ini kehidupan hari kiamat ya. Nah, tadi jangan sampai termakan syubhatnya. Kan Nabi tidak ada. Nabi para anbiya tidak ada. Ini siapa bilang? Ini peristiwa pada hari kiamat. Kehidupan baru. Berarti hidup yang baru. Berarti hidup ada. Nah, coba masalahnya lagi-lagi kita ulangi. Para nabi yang terdahulu yang disebut tadi tidak mampu dengan alasan-alasan yang ada. Kemudian begitu juga kepada Nabi SAW hidup ada, namun beliau mampu. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang masalahnya apa? Yang mereka pergi ke kuburan itu pertanyaannya, hidup ada apa tidak? Ya tidak ada. Mampu apa tidak? Tidak mampu. Nah, dah jelas. Kemudian kalau kita melihat hakikat peristiwa ini kan bukan minta secara langsung kepada para nabi tersebut untuk diselesaikan masalahnya, untuk disegerakan hisabnya tidak. Tapi dia hanya minta agar para nabi ini nanti berdoa, begitu. Tidak mengharap dari para nabi untuk diselesaikan masalahnya, tidak. Tapi dia mengharap doa agar minta kepada para nabi ini agar dia minta nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat seperti itu pun tidak ada.
ya ketika kita melihat orang-orang yang pergi ke kuburan. Jadi mereka hakikatnya walaupun mereka bilang tawasul, tapi langsung saja dia sebut di kuburannya hajat-hajatnya, langsung disebut saja di situ minta, baik kuburan wali yang ada pada waktu itu ataupun wali yang berada yang di mana saja tempatnya berada. Ala kuliah, sudah jelas hakikat kiasnya salah, kemudian juga syarat-syarat istighatsah yang ada tidak terpenuhi, jadi semuanya tidak ada. Jadi oleh karena itu ini boleh dikatakan sebagai kias yang batil. Kias batil. Dan juga syubhat-syubhat yang batil. Kenapa? Karena kalau seandainya kias mereka atau syubhat mereka ini benar adanya, ya tentu para sahabat-sahabat Nabi SAW yang kita sepakat, baik kita maupun mereka yang memiliki syubhat, kalau ditanya siapa yang paling manusia yang paling paham dengan Nabi SAW, ya sahabat. Sudah jelas, ini kita sepakat. Nah, kalau demikian bagaimana praktek amalan dari para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup dan ketika meninggal dunia? Sudah jelas, dan ini tidak bisa dilakukan lagi. Fakta sejarah ada. Bahkan ketika para sahabat disakiti oleh kaum munafikin, mereka di antara sahabat-sahabat yang disakiti oleh kaum munafikin tersebut pergi, ala nastaghith bi Rasulillah SAW. Hayya nastaghith, mari kita istighatsah, minta pertolongan, karena kita udah terjepit ini, disakiti oleh mereka kaum munafikin. Istighatsah, mereka pergi istighatsah kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menyebutkan la yustaghatsa bi. Jadi istighatsah itu bukan kepadaku, tapi istighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi SAW. Ini disebutkan oleh para ulama, maksud daripada hadis ini adalah Nabi SAW menyebutkan la yustaghatsu bi. Istighatsah itu bukan ditujukan kepadaku, melainkan istighatsah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW maksudnya apa? Maksudnya agar tauhid umatnya, agar tauhid para sahabat dan juga umatnya itu benar-benar terjaga. Walaupun pada hakikatnya Rasulullah SAW mampu ya untuk menyelesaikan masalah para sahabat dengan kaum munafikin, mampu. Tapi kalimat istighatsah ini kan orang Arab itu lebih paham, terutama orang-orang Arab zaman dahulu. Istighatsah, isti'anah, istighfar, isti'adzah yang tadi kita sebutkan, mereka bahasanya itu mereka udah paham bagaimana kedalaman maknanya. Sehingga kalau ini diteruskan, dibolehkan, nanti lama-lama diremehkan, sedikit-dikit istighatsah, sedikit-dikit istighatsah. Ini istighatsah kan minta pertolongan di saat pada waktu itu genting, pada waktu itu berbahaya, pada waktu-waktu emergensi. Jadi sedikit-dikit bilangnya istighatsah. Nanti diremehkan. Kalimatnya diremehkan. Akhirnya apa? Akhirnya tauhidnya sedikit demi sedikit tergerus. Sedikit demi sedikit hilang. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW dengan betul-betul tegas menyatakan la yustaghatsu bi. Jadi istighatsah itu bukan ditujukan kepadaku. Ini yang pertama. Terus yang kedua, masyhur ya, peristiwa yang sangat-sangat masyhur pada waktu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu itu kekeringan, hujan tidak turun, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun menyebutkan bahwasanya dulu ketika Nabi SAW masih hidup, maka kami beristighatsah, minta pertolongan ya, atau minta ya pertolongan kepada Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi wafat, mereka para sahabat minta istighatsah ya, minta kepada ammun Nabi SAW, yaitu Al-Abbas. Baru setelah itu Al-Abbas berdoa, kemudian selanjutnya mereka diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya apa yang mereka pahami dari orang-orang yang memiliki syubhat ini boleh istighatsah di tepi-tepi kuburan, maka para sahabat Nabi SAW sudah pasti, dan mereka masih banyak pada waktu itu hidup di Madinah, di mana kita ketahui bersama Madinah itu adalah kuburannya Nabi SAW. Sudah pasti mereka banyak berdoa di situ. Tapi tidak ada yang berdoa. Bahkan Abdullah bin Umar sampainya di Masjid Nabawi, sesampainya di situ ya,
beliau selalu berziarah ya, kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar, dan juga kepada ayahanda beliau. Nah, dan riwayat yang ada tidak pernah ada ya seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang berdoa di tepi kuburan Nabi SAW, di tepi makam Nabi SAW. Tidak ada, tidak pernah. Mereka beri salam malah, dan beri salam ini bentuknya doa kepada, bukan kepada yang datang, tapi kepada mereka yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Ibnu Umar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya abati. Nah, yaitu bapakku, ayahku, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, ini salam maknanya doa kepada mereka, bukan bukan mendoakan. Oleh karena itu Imam Malik radhiyallahu ta'ala wa rahimah mengatakan ini berdoa kepada atau berdoa di sisi kuburan Nabi SAW adalah penyimpangan, adalah bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena sunnahnya ketika melewati makam Rasulullah SAW adalah salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Dah selesai, cepat begitu. Langsung terus. Ini masalahnya yang buat jam ya di Masjid Nabawi itu dia. Ya kalau hanya sekedar assalamualaikum itu insya Allah per menitnya akan mudah untuk dilalui. Tapi masalahnya hajatnya satu hal lama begitu ya, kita tahu bersama ya ketika pergi ke Madinah seperti itu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akidah, tauhid ini adalah bagian agama yang sangat-sangat jelas sekali. Nah, sehingga apabila kita mempelajarinya, ya insya Allah tidak lama. Artinya tidak lama kita insya Allah faham. Cuma masalahnya adalah apakah terbuka apa tidak untuk kita terima itu semua. Jadi lagi-lagi kita ingatkan, jangan sampai kita mengamalkan suatu terlebih dahulu, lalu setelah itu mencari-cari dalil, sehingga dalilnya itu kalau sesuai ya diterima, kalau tidak sesuai ya dibuang. Nah, itu yang salah sekali. Nah, padahal kalau kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, agama ini sangat-sangat simpel sekali. Dan agama ini ya adalah agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang makhluk sebagai seorang hamba itu senantiasa bergantung, berhubungan langsung kepada Khaliknya, langsung kepada sang penciptanya, tanpa ada perantara-perantara. Nah, itu kan lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus lagi apabila kita kiaskan, gitu. Apabila kita kiaskan di dunia, betapa bahagianya, betapa tenangnya seorang pekerja yang sehari-harinya langsung berhubungan dengan mudir. Ya, kenapa tenang? Karena mustahil dia akan diberhentikan dalam di pekerjaannya. Kenapa? Karena memang sudah dekat dengan mudirnya. Jadi apa saja yang dia minta dikabulkan apa tidak oleh mudirnya, yang jelas dia selalu berhubungan dengan mudirnya. Nah, tidak pernah berhubungan dengan mudirnya melalui perantara, tidak pernah. Karena kalau berhubungan dengan mudir melalui perantara, berarti tidak dekat dengan mudir. Berarti dia tidak dikenal oleh mudirnya. Berarti dia tidak tenang dalam pekerjaannya. Kemungkinan besar dia akan dibuang kerjanya, akan diberhentikan dalam kerjaannya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang diajarkan oleh para ulama melalui keterangan-keterangan yang ada, melalui amalan-amalan sahabat yang ada, itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Pada waktu kita sholat dah jelas, pada waktu kita di luar sholat bagaimana bentuknya, dan seterusnya dalam hidup dan kehidupan kita ini. Apabila kita mengamalkan tauhid, itulah hakikatnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita senantiasa dekat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita akan tenang. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa taala kasih solusi, kasih jalan keluar. Sehingga dalam keyakinan orang yang bertauhid, tidak ada yang mampu mencegahnya untuk mencapai itu solusi. Kenapa? Karena dia tetap senantiasa balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, seberat apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Karena memang manusia ini hidup adalah ujian. Tidak ada manusia yang tidak ada ujian.
Namun perbedaannya orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid, ketika menjalankan ujian tersebut, orang yang bertauhid pas biidznillah taala lulus. Tapi orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lulus walaupun dia klaim dirinya lulus. Walaupun dia klaim dirinya, ada orang yang ketika menghadapi ujian atau ditimpa ujian merasa dirinya lulus pas. Kenapa? Karena udah merasa tenang. Wah, saya sekarang merasa tenang. Alhamdulillah begitu. Tapi ketenangannya itu bukan berarti pas, ya. Nyatanya sebelum dia tenang, dia pergi ke kuburan tadi, pergi ke wali, minta tolong kepada orang, riswah atau mengorbankan orang lain atau korupsi dan seterusnya dari hal-hal yang sehingga akhirnya tenang. Jadi keterangannya itu dianggap dirinya pas. Rupa-rupanya keterangannya itu memasukkan dia kepada istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tenang. Kenapa? Karena dia selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan perantara. Jadi ini dia istighatsah yang mereka sebutkan, yang mereka bolehkan dengan berdasarkan hadis-hadis yang ada, itu semua adalah istighatsah yang batil. Itu semua syubhat yang batil. Jadi terakhir kata beliau, kita baca paragraf yang selanjutnya pada halaman 58. Bahkan ulama salaf mengingkari orang yang bermaksud berdoa kepada Allah di sisi kuburan beliau, lebih-lebih berdoa memohon kepada diri beliau. Dan ini diriwayatkan dari ucapan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi karena Imam Malik kita ketahui beliau Imam Darul Hijrah, ya, Imam Darul Hijrah, imam tempatnya hijrah. Di Masjid Nabawi beliau mengajar, sehingga wajar beliau menyebutkan pengingkaran beliau kepada orang-orang yang datang ziarah ke kubur Nabi, bukannya salam saja, tapi banyak hajat-hajat disampaikan, curhat pula di situ. Ya, mencurahkan hatinya di situ. Yang di situ bukan curhat, ya. Di situ hanya salam kepada Nabi, dan salam ini adalah maknanya doa kepada Nabi, doa kepada Abu Bakar di situ, doa. Mereka pun yang sudah meninggal, walaupun mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap saja memerlukan doa. Oleh karena itu bukan kita yang berdoa di situ, tapi kita mendoakan mereka. Oleh karena itu berdoa di tepi kuburan Nabi SAW ini diingkari oleh Imam Malik dan juga imam-imam salaf terdahulu, ya, juga termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kita semua tentunya. Cuma lagi-lagi disalahfahami oleh orang-orang awam, ya gitu ya. Dikiranya mereka tuh mengingkari tawasul, mereka mengingkari berdoa, mereka mengingkari istighatsah, mereka mengingkari keramat. Itu mereka mengkafirkan lagi, akhirnya apa terjadi? Ya itu ya, fitnah dan fitnah. Jadi marilah lagi-lagi kita ingatkan pada diri kita agar tetap semangat menuntut ilmu, agar ilmu yang menuntun kehidupan kita. Sehingga apabila kita lurus, kita akan istiqomah biidznillah taala. Apabila kita tidak lurus, bengkok, terputus dan seterusnya, kita segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada kebenaran. Itulah sekali lagi pentingnya kita istiqomah menuntut ilmu, terlebih lagi tauhid dan akidah yang akan senantiasa menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang erat, dekat, sehingga kita menjadi aman, nyaman, sejahtera dalam kehidupan di dunia dan juga sampai kehidupan kita di akhirat. Semoga itu kita dapatkan untuk kita semua, keluarga kita dan juga kaum muslimin yang lainnya. Sampai di sini kiranya ayoul khaitul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Insyaallah untuk syubhat berikutnya, yaitu syubhat yang ke-16, ya, itu syubhat yang lain yang dimiliki orang-orang musyrik di paragraf terakhir halaman 58, itu syubhat yang ke-16. Insyaallah kita akan bahas syubhat tersebut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.